adik-adik. Pagi kakak. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik kakak. Kurang keras, apa kabarnya hari ini? Kabar baik kakak. Pintar. Hari ini kita ini kumpul buat apa? Datang di Sekolah sini minggu buat apa? kakak. Pintar. Jadi kita hari ini mau sekolah minggu. Ada yang sudah kenal kakak? Belum kakak. Belum kenal. Iya kakak. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kakak harus perkenalkan diri dulu supaya apa? Supaya Sayang kakak. Oke, perkenalkan nama kakak Asti. Kakak dari mahasiswi STPK. Kakak di sini kakak datang kita mau belajar sama-sama. Bisa? Bisa kakak. Adik-adik. Oke, biar kita semua tambah semangat, kita berdiri, kita nyanyi ya, berdiri. Semua berdiri, kita nyanyi, kita mau puji Tuhan. Jadi kita harus semangat. Kita ada yang tahu lagu Pekerja Kristus yang Setia? Kurang tahu kakak. Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak kakak. Iya kakak. Jadi, kita nyanyi. Dengar kakak dulu, boleh ikut pelan-pelan. Nanti baru kita nyanyi lagi sama-sama. Boleh? Boleh kakak. Oke. 1, 2, 3. Telah lama Kutunggu cari jangka hidup yang lebih pasti, penuh kenangan setia. Satu saat Yesus untuk jadi pekerja melayani. jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. Ya, aku dipakai olehnya. Ya. Jadi pengikutnya yang setia. Dia. Hanya anugerah semata. Ya. Luar biasa. Ya. Raja segala raja. Ya. Pekerjanya yang Setia. Sudah tahu? Sudah kakak. Kita belajar pelan-pelan lagunya. Iya kakak. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau bicara dengan Tuhan. Jadi ambil sikap doa yang baik. Harus sopan, harus duduk dengan sopan, lipat tangan dan tutup mata. Ayo, yang di belakang masih main, jangan main. Kita mau berdoa, ayo berdoa. Satu orang ada yang bisa bantu kakak? Saya kakak. Nah, adik Ita, mari sini bantu kakak sini. Nanti kakak bantu kita sama-sama berdoa. Yang lain ambil sikap doa yang baik. Ayo, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salah. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kami mau datang. Kami mau memuji Engkau. Kami mau belajar bersama. Bimbing kami Tuhan. Dari awal sampai selesainya nanti. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adik Ita. Tepuk tangan dulu buat Adik Ita. Yang lain harus berani seperti Adik Ita ya. Kita semua belajar, oke? Oke kakak. Oke adik-adik, sekarang karena kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, sekarang kita mau baca Alkitab. Ada yang bawa kitab suci? Ada kakak. Oke. Hari ini kita punya tema, kita mau belajar tentang berikanlah kepada Tuhan apa yang utama di hidupmu. Jadi sekarang yang punya kitab suci boleh buka Injil Markus. Buka di Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Kakak ulang kak. Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 25. Sudah Kakak. Sekarang kita ini. Jadi supaya semua dapat giliran, ganti-gantian yang di sini baca Injil, misalnya baca ayat ke-17, sebelahnya 18, baru sebelahnya 19. Bisa kakak. Kita mulai. Dari yang di sini dulu silakan.
Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kali kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekarang kakak mau baca satu kali lagi, yang lain dengar jangan main. Nanti kakak mau tanya kalau yang main-main itu, jadi harus dengar baik-baik. Oke adik-adik, karena kita sudah baca dan dengar bacaan yang kita sudah baca, sekarang kakak mau tanya. Dari bacaan itu, ada satu orang kaya yang bertanya kepada Yesus, apa yang ia tanyakan kepada Yesus? Siapa yang bisa jawab? Ayo, apa yang orang kaya itu tanyakan kepada Yesus? Ayo, siapa yang bisa? Ayat 17, coba cari. Siapa yang bisa, siapa yang sudah dapat duluan baca? Apa yang ia tanyakan kepada Yesus? Ita sudah jawab, coba Ita. Saya jawab, kakak. Silakan. "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke, betul. Jadi orang kaya ini tanya kepada Yesus, bagaimana apa yang dia harus perbuat supaya dia bisa masuk ke hidup yang kekal, masuk ke surga begitu. Apa yang harus dia lakukan? Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, "Engkau mengetahui segala perintah Allah." Apa perintah Allah yang Yesus sudah sebutkan di situ? Ayo, siapa yang tahu perintah Allah yang Yesus sebutkan di situ apa saja? Jangan membunuh. Jangan membunuh, apa lagi? Jangan mencuri. Jangan mencuri, apa lagi? Jangan berzina. Jangan berzina, apa lagi? Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta, apa lagi? Ayo. Hormatilah Ibu bapamu, orang tuamu. Oke, itu yang Tuhan bilang, Tuhan katakan kepada orang kaya itu, perintah yang harus orang kaya itu lakukan supaya masuk kerajaan surga. Tapi orang kaya itu jawab, dia sudah lakukan semua. Dia bilang, "Tuhan, saya sudah lakukan semua dari dulu, dari dia muda. Lalu apa lagi supaya dia bisa masuk kerajaan surga?" Tuhan lagi menjawab, dia punya satu kekurangan, yaitu dia harus tinggalkan dia punya harta dan dia harus bagikan kepada orang miskin. Lalu dia harus mengikuti Yesus. Apakah orang muda itu mau? Dia mau atau tidak? Orang kaya yang tadi bertanya itu mau atau tidak? Tidak, kakak. Tidak mau. Dia tidak mau karena dia berpikir dia punya harta banyak. Masa dia membagi-bagikan percuma? Dia juga tidak mau. Jadi dia tidak mau ikut Yesus. Lalu Yesus bilang di situ ada murid-muridnya. Yesus
bilang ke mereka, orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti orang yang punya harta banyak itu tidak bisa masuk surga, bisa, asalkan hartanya dipergunakan yang sebaik-baiknya. Terus dia juga harus utamakan Tuhan daripada hartanya. Jadi jangan karena hartanya dia lupa sama Tuhan. Sekarang pasti adik-adik lihat banyak orang-orang kaya karena sibuk, karena pergi kerja dia tidak mau ke gereja, tidak pergi ibadah kombas. Bahkan ada yang lebih pilih pergi cangkul sawah, pergi tanam padi daripada ke gereja, atau daripada pergi untuk ibadah, pergi doa kombas. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak, Kakak. Nah, betul sekali. Jadi kita harus utamakan Tuhan di hidupnya kita. Sama seperti temanya kita hari ini, yaitu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu yang utama. Jadi sekarang seperti yang adik-adik bikin, adik-adik rela bangun pagi, kasih tinggal rumah, datang mau bikin sekolah minggu di sini, mau belajar sama-sama di sini. Oke, itu saya jadi. Terima kasih. Oke, dari bacaan yang kita sudah dengar, sekarang kakak mau tanya, ada ayat atau kata-kata Yesus atau kata-kata di Alkitab ini yang adik-adik suka atau tidak? Ada atau tidak? Ada, tidak ada. Kalau kakak lebih pilih ayat 25 yang berbunyi, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah seperti yang kakak tadi bilang, Yesus bilang orang kaya itu susah masuk ke surga, tetapi ayat ini dia mau ajar kita bahwa kita harus utamakan Tuhan, jangan karena harta, karena kegiatan kita, karena pekerjaan kita lupa sama Tuhan. Jangan karena kita bermain di rumah, kita lupa ke gereja, lupa sekolah minggu. Jadi kalau adik-adik ingat hari ini ada sekolah minggu, hari ini ada ibadah, harus ke gereja. Bisa? Bisa, Kakak. Terima kasih. Sekarang kakak punya kertas gambar bintang-bintang di sini. Kakak mau kalian isi di dalam bintang-bintang itu, isi harta yang kalian punya. Misalnya contohnya baik, rajin, sopan, punya uang, punya kerjaan, begitu. Pokoknya tulis saja apa yang adik-adik menurut adik-adik itu harta untuk kalian. Boleh? Boleh, Kakak. Ya, Kakak. Terima kasih, Kakak. Sama. Oke, sekarang isi dulu, isi. Kalau sudah bilang, coba ayo siapa yang sudah tulis. Yang bintang, isi di bintang-bintang, ada bintang-bintang, tulis ke dalam. Misalnya saya baik, jadi tulis baik. Saya sopan, jadi tulis sopan. Gitu, ayo tulis. Jangan main, tidak boleh main, harus tulis. Belajar sama. Yang belum menulis boleh minta kakak di sebelah untuk tuliskan, nanti bilang apa yang dia punya kebaikan, apa yang dia punya harta. Sudah bilang. Yang di bintang satu ini kak, kakak. Iya, isi bintang semua. Kalau hartanya banyak isi kasih penuh, biar Tuhan tahu hartanya kalian banyak. Ayo. Sudah? Sudah, Oke, Kakak. sekarang kumpul dulu. Ini, Kakak, ini. Terima kasih. Oke, sekarang kakak membaca. Kakak tidak sebut nama, jadi kakak baca. Saya di sini ada yang bilang pintar, rajin, cantik, ganteng, baik, taat sama orang tua. Ada yang tulis punya uang 5.000, suka bermain. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik karena punya harta banyak begini, gunakan harta itu untuk memuji Tuhan. Misalnya yang punya uang 5.000 ini kakak mau tanya, satu hari dapat jajan berapa? 5.000. Ada yang 5.000, ada yang lain? 10, Ada Kakak. yang 10. Oke, jadi uang jajan itu misalnya hari ini kakak mau mulai besok kalian sisihkan satu hari 1.000, simpan 1.000 tiap hari. Nanti hari Minggu kakak hitung ada berapa, uang itu kita kumpul sama-sama baru sumbang ke gereja, kasih ke gereja. Boleh? Boleh, Kakak. Boleh atau tidak? Boleh, Kakak. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sekarang kita mau berdoa, ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Kali ini kakak yang pimpin, jadi harus duduk baik, tenang, kita mau bicara sama Tuhan. Kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu. Kami mau
Amin. Oke, sebelum kita pulang kita menyanyi dulu. Semua berdiri, ayo berdiri kita menyanyi. Kita menyanyi. Ini siapa punya kertas jatuh? Ayo berdiri kita menyanyi. Berdiri semua. Adik-adik tahu lagu Yesus itulah satu. Tahu, Kakak. Oke, berdiri biar semangat. Kita mau pulang jadi harus semangat. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, terima kasih adik-adik untuk waktunya pagi ini. Besok-besok harus lebih rajin lagi. Teman-teman yang tidak datang hari ini boleh ajak. Dan kita harus ikut Tuhan, kita harus utamakan Tuhan. Dan ingat tugas yang tadi kakak kasih, yang uang jajan itu harus diingat ya. Dan minggu depan kita hitung, boleh? Boleh, Kakak. Terima kasih. Sekarang satu-satu jalan dan